Mas Mbak, PowerPoint-nya sudah kelihatan apa belum? Sudah, Pak. Ampun, Pak. Ampun, sudah Bapak. Ah, kita mulai ya, Mas Mbak semuanya. Kemarin yang kelas A itu sampai mana? Sampai mana ya kelas A ya? Sampai ini? Sampai ini kelas A? Ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Ini sudah apa belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Yang ini sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ya, kayaknya yang ini terakhir ya. Ya, Mas Mbak semuanya kelas ABC. Kalau di total berapa mahasiswanya? Kelas ABC. 40 kali 4, 35 kali 4, 140. Ya, 140, 145. Sekarang yang hadir hanya 120. Dengan saya, berarti yang 119 tidak hadir. Yang hadir hanya 119, sisanya tidak hadir ya. 145 kurangi 120, berarti yang 25 tidak hadir. Nanti tolong PJ yang tidak hadir jangan dimasukkan ke dalam daftar absen ya. Yang hadir saja yang dimasukkan daftar absen, dan kemudian nanti akan saya total 4 kelas yang hadir berapa, sama enggak dengan yang hadir saat ini ya. Jadi begini, kemarin itu kan kita kan ini ya melihat ada peta plat tektonik dunia ya. Jadi ada beberapa plat tektonik yang ada di dunia ini ya, ada Antartik, Pasifik, Australian, Eurasian, North American, Caribbean, dan lain sebagainya. Masing-masing lempeng tektonik atau plat tektonik itu akan bergerak pada arah yang tidak sama. Gerakan itu dalam lempeng tektonik ya, ada yang saling bertumbukan dan ada yang saling menjauh. Ini gambar, ini ada panah-panah warna merah ya, ini seperti ini contohnya, ada di lempeng Pasifik ya, dia bertumbukan dengan lempeng Amerika Utara. Kemudian di daerah kita, di negara kita, ini ada lempeng Eurasia ya, yang bersebelahan dengan lempeng Australia. Ini juga arahnya juga bertumbukan. Nah, kemarin saya menceritakan ke kelas C dan D bahwa di daerah Sulawesi ya, kemarin ada gempa beberapa tahun yang lalu, itu gempa Palu Koro. Itu gempanya bukan didasarkan pada sesar atau shear, tapi berdasarkan gempanya bukan didasarkan pada fault atau patahan, tapi yang terjadi adalah akibat dari shear. Kalau melihat peta lempeng tektonik ini, harusnya ya di daerah-daerah situ itu adanya patahan mungkin ya, tapi kenyataannya beberapa tahun yang lalu kejadiannya adalah ini gempanya itu shear, sehingga di situ ada pergeseran lokasi yang pada akhirnya ada perpindahan tempat pada permukaan bumi. Ya, kemarin itu kalau kamu lihat di gempa Palu Koro tahun 2000 berapa ya, 2020 atau 2019 waktu itu. Pada saat itu ada sebuah rumah itu yang kemudian bergeser ya, terpisah dengan tetangganya, bergeser sekian puluh meter seperti itu. Itu berarti ada hal yang kemudian
berbeda dengan yang ada di peta dunia ini, meskipun secara lokal ternyata mungkin terjadi seperti itu. Ya, kalau yang ini warna merah-merah ini kan bertumbukan, ini saling menjauh, ini saling menjauh, ini saling menjauh, yang ini shear, yang ini geser. Ya, harusnya di sini ada pergeseran. Geser selain ini di mana lagi? Kayaknya enggak ada. Ya, semuanya saling menjauh atau saling mendekat. Kalau kita melihat dari peta yang ada di Indonesia, ya, ada lempeng tektonik itu, ya. Kemudian di sini ada area yang dimana ini adalah sambungan antar lempeng. Ini ya, trends. Ini sambungan antar lempeng. Ya, di sini sudah jelas kalau tadi di sini saling mendekat begitu, ya. Nah, di sini juga begitu, ada keterangannya, ya. Di sini ada arah pergerakan. Kemudian yang warna merah segitiga ini adalah barisan gunung berapi yang ada di dekat sambungan antar lempeng atau di dekatnya trends. Kalau di sini ada gaya yang terjadi itu, ya, bisa saling mendekat atau saling menjauh, kemungkinan di situ bakal ada retakan. Kalau retakan itu terjadi dari dalam perut bumi sampai ke permukaan, ya kemudian muncullah gunung berapi ini yang mengeluarkan cairan dari perut bumi yang berupa magma begitu, ya. Kemudian dia muncul gunung berapi. Makanya di daerah sambungan ini banyak sekali gunung berapi. Ya, kalau kita melihat juga dari sini, ya, di Sulawesi ini ternyata di sini kemungkinan juga ada sesar. Meskipun tidak pada semua area, tapi pada beberapa tempat khusus mungkin ada sesar. Mana di situ ada garis trends ini yang berdekatan antar beberapa lempeng. Ya, lempeng Eurasia, lempeng Filipina sama lempeng Pasifik. Kecenderungannya adalah lempeng Indo-Australia, ya ini, dengan lempeng benua Australia ini mendesak ke arah utara. Bergerak mendesak ke arah utara dengan kecepatan sekitar 6,8 cm per tahun. Ya, Pak, pelan sekali ya. Iya. 75 mili per tahun. 7,5 cm per tahun. Ya. Antara 6,8 sampai 7,5 cm per tahun. Kemudian yang cenderung diam itu adalah lempeng Eurasia. Ini cenderung diam. Ya, kalau kita melihat di sini, ya, lempeng Eurasia itu tidak menunjukkan pergerakan. Ya, yang ini yang di dekatnya Indonesia ini tidak ada pergerakan. Tapi yang berdekatan dengan lempeng Karibia dan lempeng Amerika Utara, dia mengalami pergerakan. Sedangkan yang di sini dia statis atau pasif. Ya, di sini pasif, cenderung tidak bergerak. Kemudian lempeng Samudra Pasifik cenderung bergerak ke arah barat. Ya, lempeng Samudra Pasifik ini kecenderungannya bergerak ke arah barat. Ya, bisa juga di sini ada shear di arah Sulawesi. Ya, di sini ada shear itu karena di sini ada pergerakan dari selatan ke utara dan kemudian di sini dari barat, dari timur ke barat. Bisa juga. Sampai sekarang saya sedang menunggu kajian-kajian geofisika, ya, ilmuwan mengenai fisikawan yang mengenai lempeng bumi itu membahas kenapa di daerah kita yang harusnya ini dominan pada fault ternyata masih ada shear di daerah Sulawesi. Dan lempeng Samudra Pasifik ini bergerak ke arah barat, ya, bergerak ke arah barat dari sebelah timurnya Indonesia, bergerak ke arah barat menuju ke arah Indonesia. Tuh. Kecepatan rata-ratanya 12 cm per tahun. Ya, setahun bergeraknya 12 cm. Pak, kalau bergerak 12 cm per tahun, 5 tahun 60 cm.
Berarti Indonesia didesak dari arah timur itu sedemikian besar gayanya. Belum lagi didesak yang dari arah selatan ke utara, 7,5 cm per tahun. Berarti kalau 2 tahun 15 cm. Ya, 2 tahun. Kalau 5 tahun 7,5 kali 5. Ya, sekitar berapa? Ya, sekitar 40 sentian lah bergeraknya. Nah, sehingga kalau ada gerakan yang bergeser begitu, ini lempeng yang pasif yang tidak bergeser itu akan tertekan. Tekanan itu yang suatu saat bisa mengakibatkan patah. Dan patahan itu rambatan gelombang yang disebut gempa. Lajur tumbukan bagian selatan ini menyebabkan adanya deretan gunung api yang berjajar berurutan rapi ya ini ya. Nah, ini karena ada desakan dari arah selatan menuju ke utara, maka di sini muncullah gunung berapi. Ya, muncul gunung berapi karena ketika dia didesak lama-kelamaan pasti yang terdesak itu akan pecah. Retakan-retakan itulah yang kemudian menimbulkan menyebabkan cairan yang ada di perut bumi keluar berupa magma gitu. Kalau kemudian tersumbat bisa terjadi letusan vulkanik, dan kemudian muncullah gunung-gunung berapi ya berupa tonjolan daratan yang keluar dari permukaan bumi bagian luar. Oke, gitu ya. Kemudian ya pergerakan-pergerakan itu ditandai tadi dengan beberapa hal. Ada kalau kita belajar dulu di geografi ya, seingat saya dulu kalau SMA kita memang sudah diajar. Saya yakin Mas Mbak semua juga sudah diajar. Ya, adanya palung laut. Ya, itu diajar. Bagian di laut yang kemudian seperti jurang. Ya, itu palung laut. Tapi palung di sini atau trench itu disebut juga deformation front, itu adalah bagian yang mengalami pergerakan. Ya, bisa juga naik atau turun ya. Dia yang penting terdeformasi. Ya, dia bergerak pada bagian tertentu, pada bagian yang paling ujung di area paling muka suatu lempengan. Itu namanya trench. Ya, yang tadi disimbolkan berupa lancip-lancip itu. Kemudian ada abyssal plain. Itu adalah lantai samudra ya. Kalau kamu melihat ini, gambar ini ya, yang ada di darat berupa tonjolan itu adalah lengkungan vulkanik atau berupa gunung ya. Kemudian ada tadi itu apa? Deformation front ya, di mana di sini adalah bagian yang paling depan dari lempengan tadi itu yang mengalami deformasi. Kemudian ada juga busur luar ya pada area ketinggian atau outer arch, ada juga volcanic arc dan back arc basin. Ya, volcanic arc itu yang ada di sini, back arc basin itu yang ada di sambungan antara ini biasanya pada bagian bagian hubungan antara daerah pegunungan dan bagian daratan yang mengarah ke laut. Ya, cekungan belakang busur, back arc basin. Dan ada juga ini abyssal plain. Plain itu ada lantai samudra, atau kita sering menyebutnya itu kalau di pelabuhan adalah apa ya namanya? Saya lupa namanya. Kita menyebut seabed. Kita menyebutnya seabed kalau di mata kuliah pelabuhan, yaitu adalah permukaan dasar laut, seabed atau abyssal plain. Ya, itu kalau di dalam permukaan bumi atau di bawah laut kita tidak tahu. Tapi ada beberapa yang berada di permukaan tanah di area pegunungan itu ketika terjadi longsoran atau patahan, kemudian dia terekspos yang kita bisa melihat.
Ya, di situ ada lapisan-lapisan yang mengalami tegangan dan regangan. Sehingga memunculkan lapisan-lapisan tanah yang warnanya berbeda-beda. Itu ya. Jadi di sini itu ya, ketika ada kondisi tertentu, kalau di dalam laut kita tidak tahu, tapi kalau di permukaan, ya permukaan tanah, tapi tidak di dalam laut, kita bisa tahu. Ya seperti ini. Ini ada sebuah batuan yang ketika runtuh ternyata keluarlah di situ, bukan keluar ya, terlihatlah adanya lapisan-lapisan tertentu. Ya, lapisan-lapisan tertentu yang warna-warna ini juga menunjukkan dari hasil dari pergerakan berupa tegangan-tegangan yang ada di dalam. Itu ya. Meskipun kalau kita mengambil lagi ke dalam teori material, itu bisa dihubungkan ke ini grafik yang pernah kalian pelajari, di mana ada tegangan dan regangan. Ada tegangan atau stres, ada regangan atau strain. Ya, di mana di situ ketika terjadi tumbukan yang terjadi adalah tegangan. Dan ketika tarikan yang terjadi adalah strain. Ya, perilaku itu nanti ketika batuan ya ternyata tidak jauh beda dengan material yang lain seperti besi atau logam. Ya, logam kan seperti ini. Kalau kemarin kamu mempelajari di teknologi bahan atau di mata kuliah yang lain, kamu belajar antara stress dan strain pada suatu material, terutama baja. Kamu pasti belajar ini. Ya, kemudian ada beberapa hal yang kemudian ini ya, kalau kalian lihat di sini ada litosfer, ada apa ini di bawah itu, ya, Anda pakai kacamata. Astenosfer. Ya. Astenosfer ini kecenderungannya berupa material dalam lapisan bumi yang mengalami plastis, sedangkan litosfer itu yang mengalami elastis. Litosfer yaitu dalam bahasa Yunani mempunyai arti batuan, litos. Berada di bawah lautan dengan jarak paling dekat 50 km bawah ya. Kemudian paling jauh 250 km. Kalau dihitung dari permukaan bumi, sedangkan atenosfer itu adalah lapisan yang tanpa kekuatan. Di mana dia ada di lapisan sekitar 300 km dari permukaan. Itu kalau kamu baca-baca di internet, litosfer, atenosfer, itu posisinya di mana, ya begitu ya. Ya kira-kira sekitar itulah, ya, rentang antara 50 sampai 250 untuk litos, sedangkan atenos itu biasanya sekitar 300 km ke atas dari permukaan. Pak, tahunya loh dari mana? 300 km dari permukaan bumi. Ya, teknologi itu ada saja, Mas, Mbak. Ya. Karena kita tidak bergerak pada bidang itu, pada dunia itu, maka kita juga tidak tahu bagaimana cara mengukur. Ya. Tapi untuk bidang-bidang tertentu seperti fisika, ya fisika murni, terutama spesialisasi geofisika, itu pasti mempelajari sampai sedetail ini. Kemudian ini adalah peta seismotektonik yang ada di Indonesia. Ya. Ruwet ya, kalau saya boleh komentar, peta ini rumit sekali karena di sini ada legenda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Yang bendol merah ini loh, dari bendol kecil, bendol sedang, sama bendol besar, kamu lihat di sini aja nggak bisa. Ya memang harusnya peta ini berupa peta digital ya, yang kemudian ketika kursormu digerakkan, itu bisa menunjukkan kondisi-kondisi dari legenda-legenda ini. Tapi dari legenda ini kita bisa, ya setidaknya bisa melihat di beberapa tempat yang ternyata masih bisa dibaca. Ya, contohnya yang diarsir tegak lurus ini, vertikal.
Busur sangat aktif. Berarti di sini itu adalah daerah busur sangat aktif. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang bendolnya kecil. Ya. Ini ada kegiatan atau ada kejadian dengan magnitudo tertentu. Ya, tapi ternyata dalam semua wilayah Indonesia ini, mulai dari Aceh sampai dengan Papua, itu penuh sekali dengan kejadian-kejadian yang berbau gempa bumi. Adanya getaran-getaran, ya. Ini kamu lihat Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, ya. Ini di Pulau Papua, terutama Papua bagian tengah. Papua bagian selatan, Merauke, ini malah aman dari gempa. Iya, kamu lihat ini, daerah ini IKN, dikit sekali datanya. Ya, aman sekali terhadap gempa. Makanya ketika IKN itu ada di Pulau Sumatera, di Provinsi Kalimantan Timur, nah di sini aman terhadap gempa. Coba ini Sulawesi, Maluku, ya, daerah Papua bagian barat, penuh sekali adanya kondisi di mana pernah terjadi gempa. Ini adalah peta seismotektonik. Seismotektonik karena, halo, kenapa, Mas? Mas, ada yang ditanyakan? Ya, ini adalah seismotektonik. Seismotektonik adalah cabang dari ilmu fisika yang lebih spesialis lagi menjadi geofisika, yang berdasarkan ilmu yang berdasarkan adanya atau mempelajari adanya seismologi dan mempelajari tentang gempa bumi beserta lempeng tektonik beserta keberadaan sesar pada suatu daerah. Ya, ini masuknya ke dalam bidang ilmu MIPA fisika yang masuk dalam spesialis lagi geofisika dan masuk subspesialis seismologi. Oke, gitu ya, Mas, Mbak semuanya. Ada yang ditanyakan, Mas, Mbak? Ya, Mas, ada yang ditanyakan? Sementara belum, Pak. Di tempat kalian, PowerPoint-nya jalan apa enggak? Jalan, Pak. Jalan, Pak. Jalan, Pak. Ya, kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung tanya ya. Tidak usah menunggu slide-nya ganti. Iya, Pak. Ya, oke, gitu. Jadi, dari kesimpulannya para ahli geofisika tentang penyebab gempa bumi. Ini para ahli geofisika ya, bukan kata saya. Ini kata siapa? Katanya ahli geofisika, dan saya mengutip dari ahli geofisika tersebut. Bukan kata saya saja. Saya hanya mengutip, yaitu adanya pergerakan di dalam interior bumi, gaya konveksi mantel yang menekan kerak bumi atau outer layer, itu adalah kerak bumi yang bersifat rapuh atau getas, sehingga ketika kerak bumi tidak lagi kuat dalam merespon gaya gerak dari dalam bumi tersebut, maka akan membuat sesar, ya, dan menghasilkan gempa. Akibat gaya gerak dari dalam bumi ini, maka kerak bumi yang telah terbagi-bagi menjadi beberapa fragmen yang disebut lempeng atau plate atau plat yang saya tulis, ya, maka gaya penyebab gempa bumi ini selanjutnya disebut sebagai gaya sumber tektonik atau tectonic source. Jadi begitu ya. Jadi nanti kalau kita berbicara plate pada buku-buku tertentu, ya, itu berarti kamu artikan sebagai lempeng atau plat pada lapisan batuan. Ya, oke. Kemudian adanya sumber gaya tadi itu yang menyebabkan gempa bumi
itu disebut gaya sumber tektonik atau tectonic source. Di mana bekerjanya? Bekerjanya pada lapisan interior bumi yang kemudian menekan kerak yang lebih bersifat rapuh atau ketas. Oke, gitu ya. Sampai di sini, bagaimana, Mas Mbak? Perlu dilanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Yakin? Tidak ada pertanyaan? Belum. Ahmad Solahuddin. Bertanya apa enggak? Belum, Pak. Belum. Ana? Belum, Pak. Kapan tanyanya? Salsa? Kamu tanya apa enggak? Sa? Jauh-jauh dari Kalimantan ke sini masa nggak tanya, Sa? Belum, Pak. Ya, saya tunggu loh, Sa, ya. Fajar Afik? Belum, Bapak. Oke, saya lanjut ya. Nanti misalkan kamu ada yang perlu ditanyakan, ya langsung aja. Pak, saya ini ya, nggak apa-apa. Dipotong nggak apa-apa. Grid? Nggak tanya grid? Enggak, Pak. Kamu kalau misalkan Mas Mbak, kalau mau jalan-jalan ke Sumatera Utara, kamu hubungi Ingrid, ya. Ingrid rumahnya di sebelahnya Danau Toba. Jadi kalau kamu di sana, ya lumayan lah dapat gratisan. Itu yang Ingrid ya. Iya, Pak. Kemudian adanya tegangan dan regangan dalam material biologi. Ya. Di situ kamu bisa lihat ya, ada batas lempeng divergen. Ya. Kemudian yang kedua nanti ada lempeng konvergen. Ada yang lempeng transformasi. Itu ya. Ya, yang ini divergen ini kamu lihat panahnya. Dia panahnya saling menjauh. Ya. Karena saling menjauh, ya maka kalau ada retakan ya maka muncul cairan dari perut bumi. Tuh. Bisa juga karena ada retakan kemudian timbul cekungan. Ya, karena saling menjauh ada retakan, kemudian dia muncul cekungan. Nah, cekungan itu bisa juga kemudian berikutnya terisi oleh air. Ya menjadi area bukan area daratan tapi menjadi area perairan. Bisa juga ya adanya gerakan yang ada di tengah daratan, dia bisa menjadi darat. Seperti itu. Menjadi cekungan, kemudian ketika hujan terisi air, jadilah danau. Tapi danau buatan ya, bukan buatan manusia, buatan Tuhan ini. Ya. Kemudian kalau berupa lempeng konvergen, ya, dia bisa juga, ya, ketika dia mengalami gaya yang saling mendekat begitu, salah satunya kemudian bergerak ke posisi yang berbeda. Bergerak pada posisi yang berbeda. Ketika dia berbeda posisinya, ketika nanti terjadi patahan, maka terjadilah rambatan gelombang yang menyebabkan gempa bumi. Itu pada area tertentu, ya, ketika patahan-patahan itu terjadi di beberapa tempat, ya, itu nanti bisa juga malah memunculkan adanya gunung berapi. Ya, tadi itu barisan gunung berapi yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa itu berdekatan antara
dua lempeng ya yang saling bersisian, yang satu bergerak mendekat, yang satunya pasif, sehingga muncul retakan. Retakan itu memunculkan gelombang. Alfia, dengar? Dengar, Bapak. Ya, di rumahmu lampunya listriknya padam ya? Mendung. Oh, mendung. Saya pikir kamu tadi ikut kuliah di dalam lemari. Kok peteng gitu. Oke, lanjut ya. Ya, seperti ini. Ya, kalau ada lempeng yang bergeraknya itu saling menjauh. Ya, saling menjauh. Ya, tapi ini berbeda kondisinya. Artinya berbeda kondisinya itu di mana bahwa lempeng ini ya bergeraknya tidak pada arah yang sama, arah yang berlawanan, sehingga terjadi sesar atau patahan. Ya, ini ya, lihat ini panah-panahnya kan tidak pada arah yang sama. Ya, sehingga terjadi pemisahan. Ya, seperti ini. Ini adalah tadi adanya peta lempeng tektonik dunia, ya. Kemudian di situ ada tanda arah pergerakan lempeng. Ini ya. Ini dari Australia arahnya ke selatan, dari Eurasia arahnya ke timur, ini, ya. Ya, seperti tadi ya, yang kemudian masing-masing di perbatasan lempeng ini menimbulkan tekanan-tekanan tertentu. Oke, begitu. Ya, ini yang ada di Hawaii. Di sini banyak gunung berapi juga, Hawaii itu ya. Sama seperti yang ada di Pulau Sumatera. Nah, itu kebetulan kalau di Sumatera itu berada di daratan. Pulau Jawa banyak di daratan. Di Bali, Nusa Tenggara itu banyak di daratan. Nah, ini kalau Hawaii banyak sekali yang ada tidak di daratan, tapi ada di daratan dan lautan juga. Ya, karena kebetulan trendsnya tadi itu berada pada area di bentar ya, bentar. Saya tak dulu dengan teknisi. Kebetulan lewat. Break.